Shalom, pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Atau kalimat ini, Piplos kinesios Yesus Kristus ueu David ueu Abraham. Pasti banyak dari Anda yang tidak pernah mendengarkannya, bukan? Keduanya merupakan bunyi ayat Alkitab. Yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1, dan yang kedua dari Matius pasal 1 ayat 1. Keduanya tertentu bahasa asing bagi saudara dan merupakan bahasa asli dari Alkitab, yaitu Ibrani dan Yunani. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan oleh penulis-penulis Alkitab. Saudaraku, saat ini tidak sedikit orang ingin menggali lebih dalam lagi mengenai firman Alkitab sebagai objek penelitian harus dipahami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Salah satu cara untuk memahami Alkitab secara komprehensif yaitu dengan kita mengetahui bahasa asli Alkitab. Kita harus melihat teks kitab suci ke dalam bahasa asalnya. Dengan demikian kita akan menemukan banyak hal yang baru yang tidak bisa disampaikan kecuali melihat ke dalam bahasa asli. Mungkin Anda merasa terintimidasi ketika dihadapkan untuk mempelajari bahasa asing baru. Tetapi saya di sini ingin memberitahu manfaat yang luar biasa ketika kita mau mempelajari bahasa asli Alkitab. Mengetahui bahasa Alkitab akan memberi kita beberapa manfaat. Di antaranya yaitu, pertama, kejelasan. Proses translasi bahasa dalam memahami teks Alkitab akan menampilkan penafsir untuk memberikan perhatian yang lebih lagi ke dalam teks kitab suci. Alkitab adalah teks yang berasal dari daerah yang asing dan budaya yang berbeda dari kita. Dan jika kita melihat secara literal, tulisan di dalam Alkitab akan menampilkan beberapa hal pengulangan. Ada juga susunan struktur kalimat yang khas, penggunaan kata yang unik dalam budaya tertentu, serta hal lainnya yang sering kali muncul jika kita fokus kepada teks kitab suci. Yang kedua, kerendahan hati. Membaca Alkitab dalam sebuah bahasa yang asing dari keseharian kita, maka secara perlahan akan membentuk kebiasaan kita yang rendah hati. Kita akan terbiasa untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Hal itu disebabkan karena kita tidak bisa mengatur teks kitab suci. Kita akan mengizinkan teks berbicara sesuai apa yang disampaikan. Kita secara mendalam akan bergantung kepada Allah dan Roh-Nya untuk bekerja dalam hati kita sebagaimana kita bersorak ke dalamnya dan mendengarkannya secara hati-hati. Membaca dalam bahasa asli Alkitab akan memaksa kita untuk penuh perhatian terhadap segala sesuatu yang kecil yang bisa saja mudah bagi kita untuk melewatkannya, sebagaimana biasanya ketika kita mempergunakan bahasa kita sehari-hari. Yang ketiga, sudut pandang budaya. Jika mempelajari bahasa Yunani dan Ibrani, maka kita harus memposisikan diri kita untuk memahami nilai-nilai gaya hidup dan sudut pandang yang terdapat di dalam bahasa tersebut. Para penafsir yang membaca dengan bahasa Ibrani dan Yunani akan mampu mendengar perkataan Paulus sejajar dengan pemahaman para pembaca dan pendengar kitab-kitab abad pertama di kota Roma maupun di kota-kota lainnya. Dengan demikian, makna yang disampaikan sesuai dengan makna awal penulisan. Silang budaya ini merupakan sebuah pendekatan kepada teks kitab suci yang akan memaksa kita untuk mengevaluasi budaya kita sendiri yang berisikan berbagai macam asumsi dan mengesampingkan semuanya itu pemikiran kita untuk tunduk di bawah otoritas firman Tuhan, yaitu Alkitab. Keempat, membuat fondasi rohani.
untuk memahami bahasa asli Alkitab memang memerlukan pelatihan dan usaha yang tidak sedikit. Kita mempercayai bahwa usaha itu sangat bermanfaat dan berharga. Segala daya upaya kita untuk memahami bahasa asli Alkitab bukan hanya saja memampukan kita untuk memimpin dan mengajar orang lain, tetapi juga akan menyusun pondasi iman kita dan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menundukkan diri ke bawah firman Allah dengan cara memahami bahasa asli Alkitab. Hal ini akan membentuk kerendahan hati kita, kesabaran kita, kebergantungan kita kepada Allah, dan menjadi seorang murid sejati yang mempelajari firman Tuhan dengan totalitas. Jika karakteristik ini dimiliki oleh umat Tuhan, maka akan semakin memperkuat gereja dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sederhananya, berlatih untuk memahami bahasa asli Alkitab akan memampukan para pemimpin gereja, para pelayan gereja, dan para pengajar yang ada di gereja hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini akan menghasilkan orang yang memiliki kerendahan hati, kesabaran, kebijaksanaan, penyerahan diri, dan karakter Kristus lainnya. Semua ini merupakan manfaat ketika kita mau belajar bahasa asli Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.